Shalom jemaat KPK Nasbet. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Mari kita akan bersama memulai perayaan Natal kita pada hari ini. Mari kita khususkan perayaan kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah merayakan hari kelahirannya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami, sehingga pada saat ini KPK Nasbet boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan menyertai kami, dan kami boleh bersuka cita, dan di dalamnya kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Biarlah ibadah kami, perayaan Natal ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat KPK Nasbet, sungguh sangat bersyukur kita boleh merayakan Natal bersama-sama meskipun dalam suasana yang sangat berbeda pada tahun ini. Bapak Ibu, tahu nggak sih ada kesukaan yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Kesukaan itu adalah ketika Dia datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, lahir menebus setiap kita. Mari kita menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan Sang Penebus, Juru Selamat kita. Kesukaan bagi ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya,
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memulihkan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dialah Allah yang telah lahir menjadi anak, memberikan kita hidup baru yang abadi, memberikan kita pengharapan. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikana firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatakan Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja Mulia. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami KPK Nasbet bisa merayakan Natal bersama. Kami bersuka cita karena Tuhan menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami untuk kami dapat menikmati pesan Natal yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita sudah bersaut-sautan membacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Menceritakan tentang para gembala. Bapak Ibu, kalau sudah disebut gembala itu berarti mereka adalah tukang angon atau penjaga ternak. Kalau yang namanya penjaga ternak pastilah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Mereka sangat sederhana, mereka orang yang tidak terlalu diperhitungkan suaranya. Mereka juga orang-orang yang biasa-biasa saja, bukan pejabat, bukan pegawai perkantoran. Bahkan kalau di Israel sana, gembala itu tinggalnya lebih banyak dihabiskan di padang, karena mereka menjaga ternak di padang, jauh dari perkampungan. Dalam kesepian, kesendirian, hanya beberapa teman mungkin yang ada di sana, tiba-tiba mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Ada malaikat datang di dekat mereka dan memberitakan, hari ini lahir juru selamat di kota Daud. Dan di antara mereka langsung berkata, mari kita pergi ke Bethlehem, kita lihat ada apa di sana. Wah, ini satu pengalaman yang luar biasa. Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem dan mereka menemukan bayi Yesus terbaring di palungan. Bapak Ibu, Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kesempatan yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang istimewa. Mungkin
orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang bisa punya pengalaman indah bersama Tuhan, itu hanya orang-orang yang rohani-rohani saja, atau orang-orang kaya saja, atau orang-orang yang pintar-pintar saja. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kita lihat bahwa Yesus datang bukan cuma buat orang-orang hebat. Yesus datang juga untuk orang-orang yang sederhana seperti para gembala. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan masyarakat sehari-hari di perkotaan. Tetapi ternyata Tuhan juga datang untuk mereka, bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat bayi Yesus. Alangkah bahagianya kalau kita juga diberi kesempatan untuk bisa melihat bayi juru selamat. Aduh, bahagianya. Tetapi walaupun keadaannya sudah berbeda sekarang, kita tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tetap harus terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tetap harus memiliki hati yang terbuka untuk Yesus datang tinggal di dalam hati kita. Kita bisa membuka diri kita untuk selalu memberikan kesempatan agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dan kita punya relasi yang bagus dengan Tuhan. Kita bisa selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa selalu peka mendengarkan suara Tuhan, kita bisa selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu betul ketika gembala pulang dari rumah di mana Yesus berbaring di palungan, kita melihat bahwa mereka pulang dengan sukacita yang besar dan mereka memuliakan nama Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang di hatinya penuh dengan sukacita Tuhan, maka dia akan selalu merasakan sukacita yang besar, kegembiraan yang besar, dan ketika mereka bertemu dengan orang lain, mereka pun selalu ingin bercerita tentang kasih Tuhan. Hatinya meluap dengan kebahagiaan, hatinya meluap dengan sukacita, dan semua yang dikerjakan selalu membawa mereka ingin memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita buka hati kita, biarlah Tuhan hadir di hati kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga hati kita meluap dengan sukacita. Belajar dari kesederhanaan para gembala, walaupun kita juga pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja, percayalah Tuhan juga datang buat kita. Tuhan juga datang menjumpai kita. Alamilah perjumpaan itu dan pujilah Tuhan, bersukacitalah, muliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk Natal yang indah ini kami juga rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hati kami meluap dengan sukacita. Terima kasih Tuhan sudah datang ke dunia. Terima kasih Tuhan sudah datang di dalam hati kami dan menjumpai kami. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, makin mencintai Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jika engkau tidak mengusir petang, maka tidak pernah akan ada terang. Jika engkau tidak menyalakan terang, maka akan tetap gelaplah dunia. Malam ketika engkau lahir di kandang domba, para malaikat dan gembala bersukacita. Dunia yang mencengkam karena dosa manusia memiliki pengharapan karena kehadiran-Mu. Yesus, Engkaulah terang itu. Tubuh dan darah-Mu Engkau korbankan, habis tanpa sisa. Demi terang dinyatakan di hati yang hilang pengharapan. Dunia yang gelap jadi gemerlap.
hidup kami yang kelam jadi terang benderang. Setelah kita bersama-sama mengikuti Natal KPK Nasbet, kita akan mengakhiri ibadah Natal dan perayaan Natal KPK dengan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami baik secara online melalui Zoom ini Tuhan, merayakan kelahiran, memperingati Juru Selamat kami yang hidup di Natal KPK ini ya Bapak. Walaupun kami tahu kami tidak bisa bersama-sama pertemuan langsung, tapi kami bersyukur bahwa Allah masih menyertai kami, di mana Allah memberkati kami, memberikan kami terus kesehatan. Bapak yang di surga, kami terus berdoa untuk bangsa ini, untuk kondisi COVID-19 ini yang semakin mahal, semakin besar. Banyak korban yang sudah Engkau panggil ya Bapak. Untuk itu Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada kami. Berilah kasihan kepada bangsa ini supaya COVID ini boleh segera berlalu, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan yang prima, diberikan kami kepada kami sukacita yang besar, sehingga kami dapat percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih buat bangsa negara ini, Tuhan pulihkan segala penyakit COVID-19 ini dengan segera. Terima kasih Tuhan buat pagi dan malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri acara Zoom Natal KPK ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki berkat-Mu, sehingga kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan berikan dalam menyambut Natal di tahun ini. Di dalam nama Yesus kita syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan di KPK Nasbet, kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bersiap untuk menerima berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera itu ada melingkupi di dalam KPK Nasbet. Haleluya, amin. Selamat Natal KPK Nasbet. Kita harus maju karena Tuhan memberkati kami dan Tuhan menyertai kami. Sukacita di dalam Tuhan, itulah kesukaan. Selamat Natal KPK Nasbet. Semoga corona cepat berlalu. Selamat Natal untuk KPK Nasbet. Saya ucapkan semoga KPK Nasbet tambah berjaya dan diberkati Tuhan. Amin.
Selamat Natal, Nasbet. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal untuk KPK Nasbet dan semoga sehat selalu. Mengucapkan selamat Natal kepada KPK Nasbet. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota KPK Nasbet, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dari seluruh jemaat di KPK Nasbet. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengalir, terutama di masa-masa Natal ini. Biarlah Bapak Ibu dapat merayakannya dengan hati yang gembira. Tetap sehat, jaga selalu kesehatan, 3M jangan pernah ditinggalkan.